Ada hikmah di balik setiap kejadian. Kata-kata itu saat ini sangat relevan dengan situasi yang terjadi dan sedang viral di media sosial. Secara khusus mengenai wafatnya seorang mualaf yang bernama Agustan. Sebagaimana yang kita ketahui, Agustan wafat setelah mengalami sakit penyakit, bahkan menjelang kematiannya sempat dikabarkan mengalami pendarahan di otaknya. Sungguh tragis memang. Tapi yang menjadi sorotan dan membuat kematian Agustan menjadi viral bukanlah tentang bagaimana cara dia mati, tetapi beberapa riwayat perbuatannya yang akhirnya ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu Agustan pernah menantang Tuhan Yesus dengan cara memantati Alkitab dan mengatakan bahwa apakah ia akan mati dalam waktu 1 bulan ini. Memang Agustan tidak mati dalam waktu 1 bulan, melainkan ada jarak sekitar 6 bulan setengah dari waktu yang ia tentukan. Tapi banyak orang-orang yang berpendapat bahwa waktu 6 bulan setengah itu sebenarnya adalah waktu di mana Agustan masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan menarik kembali tantangannya. Tetapi ternyata tidak dilakukan sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang dialami oleh Agustan sekarang. Nah, yang menarik adalah setelah semua kejadian ini, banyak umat yang justru merasa takjub dan semakin yakin serta percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, tetapi sekaligus Allah yang adil dan tidak layak untuk dipermainkan. Dan itu terlihat dari banyaknya komentar dari para netizen berikut ini. Agustan memberikan tantangan untuk Tuhan 1 bulan cabut nyawanya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk Agustan berbulan-bulan untuk bertobat, namun tidak direspon. Akhirnya permintaan Agustan dikabulkan, semoga tenang di alam sana, turut berduka cita. Ada satu ayat dalam Alkitab yang berkata demikian, yaitu di Roma pasal 2 ayat 4, terjemahan sederhana Indonesia. Padahal Allah sangat baik dan sabar kepada kamu. Dia sudah menunggumu untuk bertobat, tetapi kamu tidak memperdulikan semua kebaikannya. Ketahuilah bahwa kebaikan hatinya yang dia tunjukkan kepadamu adalah untuk membimbing kamu supaya bertobat. Sebenarnya teman-teman, Tuhan kita itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Cuma terkadang kita ini yang seringkali tegar tengkuk ataupun bebal dan menolak memohon ampun meskipun tahu bahwa kita sedang berbuat salah. Dan akhirnya setelah semua waktu dan kesabaran yang Tuhan berikan, tidak kita respon dengan baik, maka terlambat sudah ketika waktunya telah tiba. Kejadian ini semakin menguatkan iman saya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan tidak bisa dipermainkan. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya, lewat kejadian ini, kita diingatkan kembali ya, bahwa Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang tidak boleh dipermainkan. Jujur ya, terasa sangat aneh, Moko Ginta dan Agustan menghina Alkitab cepat sekali meninggalnya, sedangkan Sagudin Ibrahim dan Paul Jam membedah Al-Quran malah sehat dan bisa beli mobil dan rumah baru. Apakah Allah SWT kalah kuasa ketimbang YHWH Elohim? Entahlah. Saya jadi teringat ada satu peristiwa dalam Alkitab di mana Nabi Elia pernah menantang para nabi-nabi palsu, yaitu Nabi Baal, di mana dia membuat tantangan untuk menunjukkan Allah siapa sebenarnya yang hidup dan berkuasa. Apakah Allah Israel atau Dewa Baal yang disembah oleh para nabi-nabi Baal ini? Yaitu dengan cara membuat mezbah kurban bakaran, dan kurban siapa yang terbakar karena kuasa Allah, dialah pemenangnya. Dan ternyata kurbannya Nabi Elia lah yang dibakar Allah dengan mengirimkan petir api dari langit. Sementara kurban para nabi-nabi Baal tidak terbakar sama sekali, walaupun mereka sudah teriak-teriak kepada dewa mereka, bahkan sampai melukai diri mereka sendiri. Dan akhirnya, karena Elia lah yang menang dan menunjukkan bahwa Allahnya lah yang berkuasa, saudara pasti sudah tahu apa yang terjadi kepada para nabi-nabi palsu dewa Baal ini. Saya Muslim, tapi dengan kejadian ini saya jadi takjub dengan Tuhan Kristen. Ini adalah bukti bahwa janganlah menghina dan menantang Tuhan sembahan lain, kalau tidak ingin celaka. Puji Tuhan ya, ternyata ada saudara kita dari Muslim yang justru dia sendiri takjub dengan peristiwa ini. Benar sekali apa yang dia katakan ya, bahwa jangan bermain-main dengan Tuhan kalau tidak ingin celaka. Saya sudah murtad 5 tahun lalu dari Islam, karena saya merasa tidak ada kedamaian dan berpikir mengapa Islam suka menghina dan mempersekusi agama lain. Agama yang benar tidak mungkin seperti ini, apalagi peristiwa Agustan ini semakin memantapkan saya ikut Tuhan Yesus, karena dia berkuasa. Puji Tuhan, ternyata ada saudara baru kita yang sudah murtad dan sekarang semakin mantap mengikut Yesus.
Dan dengan adanya peristiwa ini, kiranya Tuhan memberkati ya, semoga saudara kita ini semakin kokoh dan semakin kuat imannya di dalam Kristus. Nah, inilah beberapa komentar dari netizen yang saya baca di kolom komentar ya. Dan ternyata alih-alih membuat umat Kristen menjadi lemah imannya kepada Yesus, justru dengan adanya kejadian ini malah membawa hikmah yang positif dan baik dan semakin menguatkan iman orang-orang Kristen. Bahkan sudah ada yang murtad dari Muslim itu sendiri. Itulah hebat dan ajaibnya kuasa Tuhan kita ya. Mungkin banyak orang lain di luar sana yang berusaha menghina dan menghujat Tuhan Yesus. Bahkan menantang dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berkuasa. Dan ternyata tanpa kita sendiri membela diri, tanpa kita teriak-teriak demo, tanpa kita melaporkan kepada hukum, justru Tuhan Yesus sendiri yang bertindak dengan caranya, bahkan malah mendatangkan kemuliaan bagi namanya sendiri, yang tadinya dihina, yang tadinya dihujat, dan si penghina malah mendapatkan bagiannya. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.